Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Oyurabi dari Unit A2 Keamanan Sistem Komputer. Sebelum memulai, saya izin bercerita. Jadi, terbelakang saya membuat ini karena sebenarnya saya dulu adalah penggemar dari software yang legal, kayak buat buat aplikasi mod, game mod. Juga saya sering banget nonton di web bajakan, film di web bajakan ya. Nah, menurut saya hal itu seru kayak kita bisa nge-explore kan dengan dunia lain. Kayak maksudnya kayak cheating or like the easy game. Nah, jadi sampai pada suatu titik Instagram pribadi saya kena hack dan email saya diubah dengan website kripto kayak kripto bodong gitu. Nah, tapi pada saat itu saya agak skeptik. Masa iya sih dengan gitu kayak masa isi Instagram saya di-hack dan habis itu saya research tentang phishing kayak penipuan bla bla bla. Pokoknya jadi mungkin gara-gara ini ya, gara-gara saya sering buka-buka itu. Nah, setelah itu saya kayak sadar dan semenjak saya itu saya uh, mulai menggunakan kayak software yang benar-benar benar-benar asli dan juga untuk streaming saya sudah menggunakan platform yang berbayar yaitu Netflix karena menurut saya sih keamanan itu adalah nomor satu yang paling penting ya. Oke. Nah, selanjutnya pengertian. Phishing adalah tindakan penipuan melalui media digital dengan cara mengelabui korban agar memberikan informasi secara sukarela. Biasanya, pelaku menggunakan email, sertifikat situs palsu, atau media sosial yang menyerupai layanan resmi. Nah, jenis-jenis phishing antara lain email phishing, ya, di mana penyerang menggunakan email palsu yang tampak resmi untuk meminta login atau mengatakan ke situs palsu. Lalu spear phishing, yaitu serangan yang ditargetkan pada individu atau organisasi tertentu dengan pesan yang dipersonalisasi. Smishing atau phishing yang menggunakan SMS, phishing yaitu menggunakan voice, clone phishing yaitu menyalin email sah yang pernah diterima lalu mengganti tautan dengan link berbahaya, dan farming yang mengarahkan pengguna ke situs palsu kalau mengetik email web yang resmi. Biasa ini sudah menegasi dengan DNS. Nah, dampak yang terjadi dalam phishing ini yaitu pengguna dapat kehilangan data pribadi atau finansial, pembobolan akun penting seperti email, perbankan atau media sosial, penyalahgunaan identitas sehingga kerugian finansial dan reputasi individu atau organisasi tersebut. Nah, penyebabnya yaitu bisa terjadi dengan kekurangan kesadaran keamanan digital, keamanan sistem komputer atau aplikasi yang lemah, tautan file yang mencurigakan, distribusi informasi pribadi yang secara sembarangan, sehingga ataupun faktor psikologi seperti desakan, ketakutan, atau keingintahuan terhadap hal tersebut. Nah, pencegahan untuk individu kita bisa melakukan dengan memeriksa alamat situs, alamat web yang sebelum masukkan data yang diawali dengan HTTPS titik dua garing garing. Nah, juga jangan pernah klik tautan mencurigakan dari email atau pesan. Gunakan dua faktor 2FA, two factor authentication atau akun yang penting. Perbarui perangkat lunak atau antivirus secara rutin. Lalu gunakan password manager agar tidak mengetik ulang kredensial di situs palsu. Nah, yang terakhir kita bisa bisa nih menggunakan edukasi diri dan orang lain tentang modus-modus phishing yang terbaru. Nah, untuk pencegahan pada tingkat organisasi, kita bisa lakukan pelatihan kesadaran keamanan untuk karyawan, filter email untuk mendeteksi dan memblokir pesan yang mencurigakan, kebijakan keamanan internal terkait penggunaan data dan komunikasi digital, dan simulasi phishing secara berkala untuk menguji kesiapsiagaan pengguna, hingga penerapan enkripsi dan monitoring log di aktivitas jaringan. Nah, namun kalau misal udah terjadi gimana nih? Nah, lalu kita tentu aja harus ada tindakan yang terjadi setelah phishing, yaitu segera ubah semua kata sandi yang
terkena seperti saya tadi kan, yang terdampak pada akun sosmed pribadi saya. Lalu, kalau bisa sih kayak langsung, ubah password di akun sosmed pribadi. Kalau misalnya di akun sosmed, kalau misalnya di akun bank kayak ganti password aja sih semuanya. Nah, yang kedua kita, bisa menghubungi pihak berwenang seperti Kominfo atau CS dari yang aplikasi terkait. Lalu segera putus koneksi jaringan sementara agar mencegah penyebaran malware, lakukan scan, keamanan pada perangkat, lalu pantau aktivitas akun untuk mendeteksi penyalahgunaan lebih lanjut. Nah, nggak sadar nih kita udah sampai di penghujung video. Jadi, phishing dapat menyerang siapapun tanpa memandang tingkat pendidikan atau pengalaman digital. Dengan pemahaman kewaspadaan dan penerapan langkah-langkah keamanan yang tepat, ancaman ini dapat diminimalkan. Edukasi dan budaya sadar keamanan adalah kunci utama untuk menciptakan ruang digital yang aman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya Wahyu, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.